Jadi teknik. Nah, selanjutnya. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Nabila dalam learning journal yang keempat. Baru yang keempat ya teman-teman. Oke, langsung aja. Di pertemuan keempat kemarin, seperti biasa Pak Adi ini menunjuk 3 orang teman kita untuk maju tampil public speaking nih teman-teman. Tapi kali ini berbeda dengan pertemuan kemarin-kemarin yang tampilnya itu semuanya ceramah ya teman-teman, tapi kali ini berbeda. Jadi semuanya itu, ketiganya itu tampilnya itu beda-beda. Ada yang tampil sebagai motivator, ada yang tampil storytelling dan lain-lain ya teman-teman. Nah, langsung aja. Yang pertama itu ada Destian Elviana, dia tampil sebagai motivator dengan judul Jangan Pernah Insecure. Nah, yang kedua itu ada Indah Prastika, dia tampil public speaking storytelling, yaitu menceritakan sebuah kisah horor ya teman-teman. Dan plot twist-nya ternyata yang diceritakan oleh Indah ini itu kisah nyata yang dialami langsung oleh keluarga Indah ya teman-teman. Cukup menarik ya. Oke, yang ketiga itu ada Majum, dia itu tampil public speaking ceramah dengan judul 3 Ciri Golongan Orang Yang Munafik Dalam Islam ya teman-teman. Ayo, siapa di sini yang munafik nih teman-teman? Nah, lanjut setelah ketiga penampilan dari teman kita, selanjutnya itu ada presentasi dari kelompok 2 dengan judul PPT Seni Mengelola Suara, Gestur, dan Konten dalam Public Speaking. Inilah metode dan teknik inti dalam public speaking. Oke, langsung aja. Jadi materi pertama yang disampaikan oleh mereka itu tentang teknik dalam public speaking. Nah, jadi teknik yang pertama dalam public speaking itu ada intonasi, artikulasi, dan jeda. Oke, jadi intonasi adalah suatu perubahan tinggi rendahnya suara saat berbicara. Nah, jadi intonasi yang tepat itu dapat mengekspresikan emosi, menekankan poin penting, dan membuat percakapan yang lebih dinamis. Nah, selanjutnya itu ada artikulasi. Jadi, artikulasi adalah cara pengucapan bunyi-bunyi dalam bahasa. Jadi, setiap kata yang kita ucapkan itu harus jelas ya, teman-teman. Jadi, nggak boleh samar. Kalau misalkan teman-teman masih bingung nih artikulasi itu apa, jadi artikulasi itu sama dengan cara pengucapan kita yang fasih kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada jeda. Jeda adalah suatu penghentian atau kesenyapan dalam arus ujaran. Nah, jadi jeda ini berfungsi untuk memberikan penekanan atau mengubah makna kalimat. Nah, selanjutnya teknik public speaking yang kedua itu ada volume dan kecepatan bicara. Nah, bedanya volume dan kecepatan bicara, kalau volume itu kekerasan suara, kalau kecepatan itu tempo dalam berbicara. Nah, selanjutnya teknik public speaking yang ketiga itu ada gestur dan gerakan tubuh. Nah, tips gerakan tubuh yang efektif itu ada kontak mata, postur tubuh, ekspresi wajah, ritme dan gerakan tubuh, atau kecepatan gerakan, dan gestur tangan. Nah, selanjutnya ada beberapa gestur nih yang harus dihindari saat public speaking. Di antaranya itu ada gestur yang tidak berkaitan dengan materi, gestur yang gugup, dan gerakan atau gestur yang berulang. Oke, selanjutnya teknik public speaking yang keempat itu ada kontak mata dan ekspresi wajah. Nah, cara melatih kontak mata itu diantaranya ada melihat video tutorial bisa di YouTube, di media sosial seperti TikTok atau Instagram dan lain-lain ya teman-teman. Terus bisa berlatih di depan cermin, berlatih di depan teman atau keluarga, mengikuti kursus public speaking, mempelajari gerakan tubuh yang tepat, melakukan relaksasi, dan melatih senyuman. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara melatih ekspresi wajah. Nah, sama seperti tadi ya, cara melatihnya itu bisa berlatih di depan cermin, berlatih di depan teman atau keluarga, ikut pelatihan public speaking, mempelajari gerakan tubuh yang tepat, berlatih dengan teknik 50/70, berlatih dengan teknik 3-4-5, dan yang terakhir berlatih dengan teknik 5-5-5.
Nah, selanjutnya teknik public speaking yang kelima itu ada struktur materi yang logis dan menarik. Nah, ada panduannya nih teman-teman, di antaranya ada kenali audiens, susun struktur materi, dan gunakan teknik penyampaian yang menarik. Nah, setelah teknik-teknik dalam public speaking, selanjutnya mari kita bahas metode-metode dalam public speaking. Nah, yang pertama itu ada metode impromptu. Jadi, impromptu adalah teknik berbicara di depan umum tanpa persiapan sebelumnya. Jadi, pembicara itu harus berpikir cepat dan menyampaikan pesan secara spontan. Metode yang kedua itu ada metode memoriter. Nah, jadi metode memoriter ini adalah teknik berbicara di depan umum dengan melibatkan hafalan seluruh isi pidato sebelum disampaikan. Jadi sebelum tampil public speaking itu dia harus menghafal dulu nih perkataannya kayak gitu. Metode yang ketiga itu ada manuskrip. Jadi manuskrip itu adalah teknik berbicara di depan umum dengan membaca naskah yang sudah disiapkan. Nah, biasanya metode manuskrip ini dipakai oleh seperti pidato presiden ya kayak gitu, yang menggunakan atau membaca naskah gitu dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah, metode yang keempat itu ada metode extempor. Nah, jadi metode extempor ini berbeda dengan metode manuskrip tadi yang dari awal sampai akhir itu membaca naskah kayak gitu. Tapi metode extempor ini teknik berbicara di depan umum dengan menggunakan catatan kecil, jadi hanya poin-poin pentingnya aja gitu yang ditulis. Oke, selanjutnya itu ada tips atau cara atasi grogi atau nervous saat public speaking nih teman-teman. Oke, diantaranya itu ada persiapan yang matang, latihan dan simulasi, presentasi, menguasai materi secara mendalam, latihan pernapasan, dan lain-lain. Oke teman-teman, cukup sekian learning journal yang keempat saya kali ini. Sampai jumpa di learning journal selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.